Amin. Amin. Shalom semua. Gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Kita luar biasa karena Allah kita luar biasa. Amin. Bulan ini kita belajar sama-sama tentang pilar hubungan. Ya, kalau minggu 1, 2, 3 kita belajar banyak. Kenapa sih Tuhan inginkan kita bulan ini belajar sama-sama tentang hubungan? Saya percaya ya setiap hubungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Tapi hubungan-hubungan itu adalah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita gitu ya. Kita lahir di suatu keluarga, kita kemudian sekolah, kita mungkin kuliah, kerja gitu. Mungkin kita ibadah di tempat ini. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah memang Tuhan memberikan hubungan-hubungan itu Tuhan yang sengajakan. Gitu ya, Tuhan yang sengajakan. Jadi saya percaya hari-hari ini, dalam bulan ini, kalau Tuhan ajarkan tentang hubungan, Tuhan ingin hubungan kita satu dengan yang lain. Apakah dalam keluarga, apakah dalam tempat kerja, apakah dalam mungkin gereja, dalam pelayanan. Itu semakin lebih kuat dan akan mendapat banyak berkat dari Tuhan dan menjadi dampak bagi dunia ini. Hubungan itu ya kalau kita lihat di dalam hidup ini, yang paling terutama harta yang paling besar gitu adalah bukannya uang, bukan cien gitu ya. Tapi apa? Hubungan. Ya kalau orang bisa punya harta yang banyak sekali, mungkin dia bisa sukses, mungkin jabatan dia tinggi, tapi orang mungkin keluarganya hancur gitu misalnya. Kemudian mungkin teman-temannya nggak ada teman gitu ya. Dia pasti akan merasa lonely. Benar ya, dia akan merasa kesepian. Karena apa? Yang terpenting dalam hidup ini bukan uang, bukan kekayaan, bukan kesuksesan, bukan nama hebat, bukan, tapi adalah hubungan. Jadi betapa pentingnya kita menjaga hubungan dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita, dalam mungkin ibadah, dalam pelayanan gitu ya, dalam dunia kerja. Di dalam kita bersama-sama, mari kita jaga karena ini adalah harta yang sangat berharga. Amin. Tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri. Kalau banyak hubungan yang rusak. Suami istri, orang tua anak, pertemanan gitu ya, itu banyak yang rusak. Kenapa? Ya seringkali kita kok hubungan ini susah banget gitu ya. Mungkin kita di sini, haleluya puji Tuhan, baik gitu. Tapi ternyata pulang ke rumah berantem. Kucing sama anjing, wak, gitu ya. Orang gak ada ya, amin, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya biarlah setelah mendengar hari ini sharing firman Tuhan, biar kita semua hubungannya semakin kuat, amin. Gak ada lagi yang hancur, amin. Gak ada lagi yang berantakan, amin. Gak ada lagi yang rusak, amin. Amin, puji Tuhan. Ya kita beriman semua. Ya, jadi hubungan itu, hubungan yang rusak itu ya seringkali akan membuat trauma gitu, akan bukan sakit hati, mungkin kepahitan, luka hati gitu ya. Di sini haleluya puji Tuhan, haleluya, tapi pulang akhirnya berantem sana sini, orang tua anak cekcok terus sepanjang abad gitu ya. Suami istri cakar-cakaran terus ya setiap hari gitu. Pertemanan putus gitu, hubungan bukannya dijaga tapi tambah hari tambah putus gitu. Tadinya banyak temen akhirnya putus sana, kesel sini, putus. Semuanya akhirnya putus. Sedangkan yang Tuhan ingatkan hari ini adalah hubungan itu adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Semua harta tidak akan kita bawa dalam hidup kekal, tapi hubungan itu akan, waktu kita di surga kita akan si ini, kita kenal semua. Itu yang akan kita terus bawa. Karena itu makanya bulan ini kita benar-benar terus diingatkan tentang membangun hubungan, yang mengerti katakan amin. Nah hari ini, khusus hari ini kita belajar, ini baru masuk nih ya, baru masuk. Hari ini kita akan belajar tentang listening. Katakan sama-sama dengan saya, listening. Listening itu artinya mendengarkan dengan baik, listening. Ya listening itu beda dengan hearing. Kalau hearing itu mendengar aja. Kalau listening itu mendengarkan dengan baik. Jadi kita pada waktu, kan kita diberikan telinga gitu ya. Tuhan memberikan kita telinga, Tuhan ciptakan kita telinga lagi kita di dalam kandungan ibu. Ternyata panca indera yang paling pertama berfungsi adalah telinga. Jadi waktu ibu-ibu berusia hamilnya itu 6 bulan gitu, anak itu 6 bulan di dalam kandungan, itu kupingnya, telinganya tuh udah berfungsi. Dia udah mendengar. Jadi kayak panca indera, misalnya kayak dia belum bisa mengecap, dia belum bisa mencium gitu ya.
semuanya belum bisa, dia belum bisa melek, belum bisa melihat di dalam 9 bulan di kehamilan ibunya itu. Tapi telinganya sudah mendengar. Karena itu seringkali kalau seorang anak gitu ya, ibunya kan ngomong, gini 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 gitu ya. Dia udah denger, dia udah kenalin gitu suara mamanya. Dia, jadi begitu pas lahir, gitu ya. Nanti misalnya gitu mamanya dekep, dia langsung bisa tenang. Kenapa? Karena dia udah mendengarkan gitu. Ya Tuhan ingatkan kita, biarlah hari ini kita bukan hanya mendengar, tapi kita mendengarkan. Ya jadi kalau seringkali orang gini, kalau orang masih kecil gitu, seringkali nggak diajarin itu membaca, menulis gitu ya. Tapi mendengarkan dengan baik, itu seringkali tidak diajarkan. Orang baca, tulis sama mamanya, ayo mama, papa gitu. Berbicara diajarkan, tapi mendengar dengan baik itu tidak diajarkan. Nah hari ini kita akan belajar tentang mendengarkan. Sama-sama katakan dengan saya, mendengarkan. Ayo kita baca Markus 4 ayat 23. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Coba lihat kanan kiri, punya telinga gak? Coba lihat kanan kiri. Kemudian pegang kuping kita, kita punya telinga gak gitu? Nah, kita percaya gini, Tuhan memberikan kita telinga bukan hanya untuk mendengar, tapi mendengarkan. Yang mengerti kata amin. Beda mendengar sama mendengarkan tuh apa sih? Gitu ya. Bedanya apa sih? Kalau mendengarkan itu, misalnya ada suara kita jalan-jalan di mall, kemudian nanti mungkin wah gitu ya, misalnya ada kayak suara bising gitu, wah gitu, atau suara lagu di mall. Itu kita mendengarkan, itu kita mendengar. Tapi kita nggak usaha sungguh-sungguh gitu ya. Tapi kalau misalnya mendengarkan, itu adalah seperti seorang murid sedang mendengarkan gurunya. Gitu ya. Jadi kalau seorang murid mendengarkan gurunya, guru terangin, ini, dia akan mengerti gitu. Oh dia harus mengerti. Jadi besok ulangan ya. Oh besok ulangan ya. Oh gitu dia harus belajar, kira-kira gitu ya. Jadi mendengarkan itu beda dengan hanya mendengar. Mendengar itu misalnya kalau kita lagi jalan, tiba-tiba udah gong 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 gitu ya. Kita cuma dengerin aja, itu kita nggak mengusahakan untuk mendengar. Tapi waktu kita mendengarkan, itu benar kita usaha, apa sih pesan yang akan disampaikan oleh orang itu? Kira-kira sebegitu. Nah di ulangan 28 ayat 1 dikatakan gini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan ingatkan kita, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kita jangan mendengar, hanya mendengar saja, tapi baik-baik mendengarkan. Tuhan bilang gini, waktu kita baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, segala berkat akan datang. Saya percaya hubungan adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu untuk memberkati kita. Ya, kita punya hubungan untuk memberkati kita. Jadi intinya sekali lagi bahwa Tuhan ingin setiap hubungan kita itu adalah untuk menjadi berkat buat hidup kita. Ya, Tuhan gak mau hubungan itu menjadi berantakan. Akhirnya kita jadi kesel sendiri, hidup ini jadi beban, enggak. Tapi Tuhan mau kita hubungan itu jadi berkat, menjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita, yang mengerti kata amin. Tapi syaratnya adalah jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi telinga kita harus dengerin baik-baik. Bukan cuma dengerin saja, bukan dengan dengerin sambil lalu saja, tapi mendengarkan baik-baik. Di Markus 4, ya Tuhan ingatkan kita tentang bagaimana mendengarkan itu akan menentukan hasil yang kita peroleh dalam hubungan kita gitu ya. Nah di Markus 4 ini perumpamaan tentang seorang yang menabur benih. Dia tabur, ada yang jatuhnya di jalan keras, ada yang jatuhnya di batu-batu, tanah berbatu, ada yang jatuhnya di semak belukar, ada yang jatuhnya di tanah yang subur. Firman Tuhan ingatkan kita ya, jadi kenapa sih gitu, kenapa kita seringkali gagal untuk mendengarkan. Gitu. Kenapa sih seringkali orang tuh gagal dalam hubungan. Padahal kuncinya sangat simpel, yaitu apa? Mendengarkan. Ya hubungan itu seringkali pecah, kenapa? Karena nggak saling mendengarkan. Lebih demen didengarkan, tapi nggak suka mendengarkan dengan baik. Nah beberapa hal yang membuat seseorang gagal untuk mendengarkan. Yang pertama adalah hati yang keras. Gitu ya, hati yang keras. Katakan kanan kiri, hati yang keras. Hati yang keras.
Ya di Markus 4 ayat 15 dikatakan gini, jalan yang keras di mana sebagian dari benih itu jatuh, melukiskan kerasnya hati beberapa orang yang mendengar firman Allah itu. Segera datanglah iblis yang berusaha agar mereka melupakan firman itu. Jadi ya hati yang keras. Jadi waktu kita dengerin, kita nggak gitu dengerin. Kita nggak sungguh-sungguh mendengarkan karena apa? Hati kita keras. Hati kita tuh kayak jalan yang keras. Jadi waktu orang ngomong sama kita, dia kasih masukan, dia ngomong baik-baik, kita nggak dengerin. Kenapa? Hati kita keras. Pernah suami-suami atau istri-istri yang misalnya pas pasangannya, misalnya, jangan ini terus, jangan nonton terus, ini saya mau dengerin, ini saya mau ngomong, dengerin gitu ya. Kita, tetap kita nonton gitu. Kita nggak dengerin sungguh-sungguh, hatinya sudah keras. Seringkali kita bilang, ini orang keras banget ya hatinya. Udah dibilangin nggak mau tahu, dibilangin nggak mau tahu. Kenapa? Karena itu, firman Tuhan bilang gini, jalan yang keras. Dimana waktu benih itu jatuh, ya dia melukiskan kerasnya hati beberapa orang yang mendengar, ya mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan itu sama prinsipnya dengan kita mendengar sesama gitu ya. Waktu kita keraskan hati dengar firman Tuhan atau keraskan hati dengan orang, sehingga kita nggak dapat apa yang dia katakan gitu. Jadi hati yang keras membuat orang ngomong sama kita kasih masukan apapun, kita tuh nggak bisa nangkep. Kalau seorang petani gitu, seorang petani, dia akan bisa benih itu tumbuh kalau tanahnya itu harus gembur dulu. Dia makanya kenapa petani tuh dia mencocok dulu, dia gemburin cangkul dulu biar tanahnya nggak keras. Biar benih itu waktu ditanam dia bisa bertumbuh. Begitu pula dengan kalau hati kita keras, kita nggak akan bisa menangkap apa yang orang katakan kepada kita. Kita nggak akan bisa mendengar baik-baik apa yang orang perkatakan dalam kehidupan kita. Makanya seringkali akhirnya konflik apa gitu ya. Yang kedua adalah di Markus 4 ayat 16, yaitu menyimpan sakit hati. Yang menyimpan sakit hati. Markus 4 ayat 16 dikatakan gini, demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Jadi walaupun kita dengar, ya kan ini orang yang dengar, tapi dia nggak bisa berakar, akhirnya penindasan, akhirnya mereka murtad. Yang orang yang dengar orang ngomong, tapi dia nggak bisa menangkap. Kenapa? Karena hatinya masih penuh dengan sakit hati, penuh dengan kepahitan. Jadi walaupun orang bilang dia nggak mau, karena apa? Penuh dengan kecewa, penuh dengan kepahitan. Ya penuh dengan sakit hati gitu ya. Kenapa? Sehingga waktu orang memberitahu kepada dia nggak dengerin baik-baik. Tuhan ingatkan kita, batu itu kan menggambarkan sakit hati. Ya walaupun dia dengar, tapi ditabur di tanah yang berbatu-batu. Batu-batu itu tuh harus diangkat dulu untuk benih itu bisa tertanam. Ya kalau batunya nggak diangkat dulu, kita nggak buang, sakit hati itu kita nggak buang, kepahitan itu kita nggak buang, orang ngomong apapun kita nggak akan bisa menangkap dengan baik. Kenapa? Karena kita harus buang setiap kepahitan itu. Kalau enggak, apapun masukan yang baik dari orang, kita nggak akan pernah bisa menangkap dengan baik. Karena kita masih ada kecewa, masih ada pahit hati. Dan rencana Tuhan tidak akan bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Jadi mesti buang setiap sakit hati. Kita harus belajar mengampuni satu dengan yang lain. Baru benih itu akan bertumbuh. Waktu batu-batu itu diangkat, dibuang dalam kehidupan kita. Karena saya percaya Tuhan tidak suka dengan kita menyimpan batu-batu itu. Tuhan tidak suka dengan kita pahit hati, kecewa itu Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita angkat. Biar apa? Biar rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Nah yang ketiga adalah pikiran yang negatif dan keuntungan diri sendiri. Ya kita nggak bisa menangkap orang ngomong apa dengan kita kalau kita curiga. Kita udah curiga satu dan kita udah, ini pasti ngomong apa nih? Ini pasti mau ngapain nih gitu ya. Misalnya ada ibu-ibu, misalnya suaminya gitu ya. Mah, mama cantik deh gitu. Langsung, mau ngapain nih gitu ya. Kita udah curiga, seringkali curiga gitu. Nah pikiran negatif itu seringkali membuat kita nggak bisa menangkap masukan-masukan yang baik dari orang yang berbicara kepada kita. Karena udah negatif dulu.
ah ini jangan-jangan ini ada udang di balik rempeyek gitu ya. Oh ini nih, seringkali tuh kita curiga itu akan membuat kita nggak bisa menangkap apa yang sungguh-sungguh mereka katakan dalam hidup kita. Tapi Tuhan ingatkan ada orang yang akhirnya setiap masukan itu menjadi buah yang baik dalam hidupnya. Menjadi berkat dalam hidupnya. Ya, yaitu dia dengarkan dengan baik. Di dalam Markus 4 ayat 20 dikatakan gini, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi waktu kita punya tanah hati yang baik, kita terbuka, kita lembut hatinya, kita enggak simpen kepahitan, kebencian, kekecewaan gitu ya. Tapi kita juga enggak pikiran-pikiran curiga terhadap orang lain gitu. Waktu kita sungguh-sungguh punya hati yang seperti itu, Tuhan bilang waktu ada orang berbicara sama kita akan berbuah-buah. Setiap masukan-masukan orang itu akan bikin hidup kita semakin diberkati, ya berbuah-buah. Artinya Tuhan mau pakai setiap masukan orang itu di dalam kehidupan kita menjadi berkat. Nah berkatnya itu apa saja ya, manfaat kita mendengar dengan baik itu apa saja. Yang pertama adalah mendengar itu membantu menghilangkan konflik. Ya kalau minggu yang lalu kita sudah belajar ya tentang konflik gitu, gimana cara konflik. Waktu kita mendengarkan dengan baik, walaupun simple tapi ada kalanya orang nggak suka, orang nggak perhatiin, walaupun cuma simple mendengarkan gitu kayak mendengarkan kan simple tapi seringkali yang simple itu nggak kita perhatikan gitu ya. Dan kalau kita mendengarkan dengan baik itu artinya kita membantu hilangin konflik. Ada kalanya konflik itu bisa beres kalau kita mendengarkan dengan baik. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan itu kita akan satu dengan yang akan lebih bahagia, nggak banyak konflik. Tapi kalau misalnya kita nggak saling mendengarkan, itu orang kayak nggak dihormati, orang kayak nggak dihargai gitu. Ih, kok nggak dihargai ya? Akhirnya belum apa-apa langsung udah konflik, langsung udah marah. Kenapa? Karena nggak merasa dihargai, nggak merasa diterima, nggak merasa dikasihi gitu. Jadi yang pertama kalau kita mendengarkan dengan baik sungguh-sungguh, kita akan menghilangkan konflik kita. Itu akan menjadi buah, jadi berkat di dalam kehidupan kita. Hidup kita akan semakin bahagia. Yang kedua, mendengarkan itu mengurangi kesalahpahaman. Ya waktu kita mendengarkan sungguh-sungguh, semua yang orang akan memberitahu kepada kita, itu nggak akan ada salah arti atau salah paham. Kenapa kita harus jaga sungguh-sungguh? Kenapa kita harus dengerin sungguh-sungguh? Biar kita mengerti apa yang dia perkatakan. Biar kita nggak ada keputusan-keputusan kita tuh yang salah. Karena kita dengerin cuma setengah-setengah gitu ya. Nanti misal contoh, ada seorang misalnya mau pergi ke kondangan gitu ya. Misalnya suaminya lagi, ini suami istri terus nih ya contohnya ya. Misalnya suaminya lagi main handphone, nanti kondangannya, nanti kondangannya ya. Tiba-tiba udah pas jam 7 ya Pak, gitu ya. Nggak denger nih, nggak gitu denger ya. Setengah hati kan dengernya. Tapi gitu tiba-tiba malam-malam, ayo Pak siap-siap. Ngapain? Saya mau tidur loh. Kan kondangan gitu. Hah? Mau kondangan hari ini? Iya kan terus saya bilang. Nah seringkali tuh kita kalau kita nggak dengerin baik-baik itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Gitu menyebabkan kesalahpahaman dan akhirnya berantem gitu ya. Padahal hal-hal yang sebenarnya tidak harus terjadi itu menjadi terjadi. Karena kita nggak dengerin sungguh-sungguh. Nah yang ketiga adalah mendengarkan dengan baik akan memperluas wawasan diri. Jadi kita nggak akan pakai cara pandang kita terus, tapi pandangan orang lain seperti apa. Kita nggak hanya mengutamakan kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain apa. Cara pandang melihat sesuatu masalah itu bukan dari kita terus. Kalau kita akan selalu pikir kita benar. Yang jarang sekali orang bilang saya salah, itu jarang. Orang lebih pikir saya benar. Makanya kita selalu pengen kita didengarkan, bukan mendengarkan. Dengerin dulu, karena kita pikir kita yang benar. Yang lain mah kita nggak usah terlalu dengerin, salah kok. Yang benar kita, orang tua anak, dengerin dulu, dengerin mama bilang gitu ya. Anak, dengerin dulu saya bilang gitu ya, mama nggak pernah denger. Kenapa? Karena kita pikir cara pandang kita tuh yang benar. Dan itu yang akan seringkali merusak hubungan. Ya tapi kalau kita sama-sama belajar untuk mendengarkan, apa sih? Apa sih pandangan kamu apa? Perasaan kamu gimana? Pendapat kamu gimana gitu ya? Apa sih waktu kita dengarkan kita mengerti, oh maksudnya dia tuh kayak gitu. Oh kayak gitu, kita bisa mengerti. Dan akhirnya hubungan itu menjadi kuat, menjadi baik. Jadi Tuhan inginkan gitu ya hari ini
Tuhan inginkan ya setiap hubungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sekali lagi bukan bukan kes- sekali lagi itu bukan kebetulan ya, tapi kita percaya setiap hubungan yang Tuhan berikan ada maksudnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hubungan dalam keluarga antara pasangan, hubungan orang tua anak, jaga baik-baik. Hubungan dalam dunia kerja gitu mungkin ya, jaga baik-baik. Hubungan pertemanan, jaga baik-baik. Karena itu aset yang berharga. Hubungan juga mungkin dalam pelayanan, jaga baik-baik. Karena itu aset, itu adalah harta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Gak kebetulan kita satu masing-masing daripada kita saling bertemu dalam keluarga, kita ditempatkan di keluarga itu tidak kebetulan. Dan sekali lagi, Tuhan mau untuk setiap hubungan ini menjadi berkat dalam hidup kita. Hidup kita semakin diberkati, Tuhan mau keluarga semakin kuat. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia, untuk melayani Tuhan bersama-sama gitu ya. Tuhan mau pertemanan semakin kuat, sama-sama mencari jiwa gitu ya. Tuhan mau hubungan kita semua semakin kuat untuk menggenapi rencananya. Tapi kalau kita tidak mendengarkan baik-baik, padahal itu sangat simpel. Tidak mendengarkan baik-baik, akhirnya hubungan pecah, penuh dengan konflik. Hidup kita yang harusnya seperti surga, keluarga itu seperti surga jadi neraka. Pertemanan yang sepertinya kita bisa saling mendukung ya, kita sama-sama menjadi menjala jiwa gitu. Akhirnya berantem, kesel, pahit hati, mundur, pecah apa, kongsi atau apa semua gitu ya. Sedangkan sebenarnya Tuhan pengen setiap hubungan itu memberkati hidup kita. Dan hidup kita tuh jadi dampak, jadi berkat dimanapun kita berada. Tapi sekali lagi, mari hari ini ya Tuhan ingatkan, jangan sampai kita terus punya hati yang keras. Orang bilangin nggak mau tahu, nggak mau denger. Karena apa? Firman Tuhan bilang, walaupun dia dengerin, hatinya keras. Ya walaupun dia dengerin, hatinya masih berbatu. Dia nggak mau buang semua kepahitan, tetap disimpan. Tuhan tidak suka dengan orang yang nggak sesuai dengan melakukan perintah Tuhan. Makanya Tuhan tadi bilang kan, baik-baik mendengar perintah Tuhan, baik-baik mendengar suara Tuhan. Kalau kita baik-baik dengar suara Tuhan, kita juga nggak curigaan sama orang. Itu Tuhan ajarkan biar apa? Biar hubungan kita menjadi kuat. Yang mengerti kata amin. Dan biar rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ya keluarga yang harusnya sama-sama melayani bisa akhirnya broken home, itu rencana Tuhan tidak tergenapi dalam keluarga itu. Padahal Tuhan pengennya suami istri, anak-anak sama-sama melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh saling sinergi satu dengan lain gitu ya. Itu Tuhan ingin justru semakin kuat memuliakan Dia. Tapi karena sedikit hal simpel, gak saling mendengarkan, akhirnya kesalahpahaman terjadi, konflik terjadi, gitu akhirnya semuanya merasa dia yang paling benar. Sehingga rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Selain rencana Tuhan tidak tergenapi, kita juga hidup kita nggak akan jadi berkat buat banyak sekeliling kita. Tapi kalau kita mau sekali lagi hari ini, mari kita yang udah dengar, jangan keraskan hati. Yang kedua, buang segala sakit hati. Yang ketiga apa? Jangan punya pikiran negatif. Jadi biar sungguh-sungguh hari ini, ya kalau kita rindu Tuhan, hubungan-hubungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam pelayanan, hubungan ini adalah bukan kebetulan, biar Tuhan pakai, Tuhan kuatkan. Ya mungkin hubungan yang udah runtuh pun, udah berantakan pun Tuhan bisa pulih. Jadi kalau sebelum ke sini tadi cakar-cakaran gitu ya, suami istri gitu ya, orang tua anak gitu berantem lari-larian gitu. Mari setelah dengar firman Tuhan ini, kunci yang tersimpel, sederhana, yaitu apa? Mendengarkan. Dengarkan baik-baik. Jadi kuping ini sekali lagi bukan cuma aksesori, ya bukan cuma cantelan, tapi kuping ini biarlah kita belajar mendengarkan baik-baik semua perkataan-perkataan orang-orang lain di sekitar kita. Biar apa? Keluarga kita menjadi kuat, pertemanan kita jadi kuat, suami istri kuat, orang tua anak kuat. Ya dalam pertemanan semua pelayanan pun kuat. Yang mengerti kata amin. Mari kita bangkit berdiri.